Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almarus Salsabella. Di sini saya akan menjelaskan mengenai preprocessing data menggunakan Orange. Yang pertama kita pilih dulu filenya. Di sini kita bisa memasukkan file melalui file maupun URL. Nah, saya sudah memasukkan file saya countryvaccination.csv. Kemudian bisa kita cek dulu isi dari datasetnya. Nah, ini dia isi dari datasetnya. Ada 6.325 instances, 12 features, dan 27,6% missing data. Oke, selanjutnya saya akan melakukan select column. Nah, di sini terdapat 4 kolom. Ada features, target, metas, dan ignore. Yang pertama kita lakukan adalah kita pilih dulu manakah atribut yang akan kita jadikan sebagai target variabelnya. Di sini saya memilih vaksin sebagai target variabel. Nah, meta ini adalah data-data yang tidak memiliki pengaruh terhadap target variabelnya. Terus ignore ini adalah jika kita tidak ingin suatu atribut ditampilkan dalam tabel. Nah, misalnya nih saya pengen source website ini tidak ditampilkan dalam tabel, maka kita tarik source website ke ignore. Kita coba lihat dulu. Nah, oke, kita lihat dulu di sini ada source website, ada 12 features. Kemudian setelah saya masukkan ke dalam ignore, maka source website-nya tidak ditampilkan lagi dan features-nya menjadi 11. Oke. Setelah itu saya akan mencoba membuat sampling dengan data sampler. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih mau yang mana. Yang pertama ada fixed proportion of data. Kita bisa mengatur proporsi dari data sampler itu sendiri. Mau berapa persen yang dijadikan sebagai data sampler. Di sini kita bisa mengatur mau berapa. Saya akan memilih 10%. Nah, seperti ini. Kita klik sampel data. Kemudian kita lihat di data table. Nah, dari 6.300 sekian data yang ditampilkan menjadi 633 data, 10% dari instansisnya. Kita bisa mencoba yang lainnya. Kita bisa fix sample size. Di sini saya misalkan 10. Nah, fix sample size ini fungsinya untuk menampilkan berapa baris yang kita inginkan sebagai data sampler. Kalau kita ingin 10, kita tulis 10, atau misalnya 5. Nah, seperti ini. Atau pilihan lainnya ada cross validation. Kita coba. Nah, seperti ini. Maksud dari cross validation ini adalah kita tadi memilih fixed proportionnya ada 10%. Jadi 90% ini menjadi sisa dari data sampler. Nah, kalau kita pilih cross validation, maka yang ditampilkan di tabel ini bukan 10% dari proportion of data, melainkan 90% sisanya. Jadi ada 6.600 sekian sisa dari 10% tadi. Jadi ini yang 90%-nya. Nah, atau kita pilih bootstrap. Kita bisa pilih yang mana aja untuk data samplernya ini. Kita close dulu.
Oke, kita move ke yang lainnya. Saya akan memulai membuat pre-processing data. Kita pilih dari select column, kemudian kita pilih pre-process. Nah, saya akan memproses missing value-nya tadi. Di input missing value ini ada 3 pilihan. Yang pertama average or most frequent. Ini kita bisa mengisi missing value-nya itu dengan rata-rata atau frekuensi yang paling banyak muncul. Kemudian bisa pilih replace with random value, menggantinya dengan nilai-nilai atau angka-angka random. Atau remove rows, kita menghapus kolomnya. Di sini saya akan memilih average, kemudian kita close, kemudian kita pilih data table untuk melihat hasilnya. Oke. Nah, 27 sekian persen missing datanya tadi sudah tidak ada. Sudah terisi semuanya seperti ini. Oke, kemudian boleh kalau kita coba melihat outlier-nya. Kita lihat outlier-nya dari pre-processing yang sudah kita perbaiki missing value-nya. Outlier. Nah, kemudian kita tampilkan melalui scatter plot. Di scatter plot ini kita pilih outliers data. Kita bisa pilih outliers, inliers, atau data, tapi di sini saya memilih outliers. Nah, seperti ini, kemudian kita klik. Nah, tujuan dari outliers ini adalah agar kita dapat mendeteksi kasus-kasus abnormal dalam dataset atau mencari karakteristik berbeda dari dataset tersebut. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan pre-processing kita. Kita kembali lagi ke pre-processing. Kemudian saya ingin select relevant features. Nah, ini fungsinya untuk mencari atribut-atribut yang paling relevan untuk target variabelnya atau paling berpengaruh. Saya ingin menampilkan 5. Oke. Kita lihat data tabelnya. Nah, seperti ini. Jadi hanya ada 5 fiturnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fitur yang ditampilkan. Yang dianggap paling relevan dengan target variabelnya. Nah, kemudian selain fitur select relevan tadi, ada lagi fitur namanya rank. Jadi rank ini mirip dengan select relevan. Saya akan tunjukkan dulu. Oke, seperti ini. Nah, jika tadi saya menginginkan 5 atribut yang ada di select relevant features, sekarang setelah saya mencoba menggunakan rank, ternyata menurut fitur ini hanya terdapat 4 saja atribut yang paling relevan dengan target variabel kita. Seperti itu. Jadi hampir sama antara select relevan dan rank. Malah justru kalau dengan rank ini kita bisa lihat secara jelas mana aja nih yang sekiranya paling relevan dengan target variabel kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba normalize features. Kita coba normalize features sambil kita tampilkan tabelnya.
Oke. Nah, kita tampilkan tabelnya di normalize features ini ada 5 pilihan. Kita bisa pilih mau menormaliskan dataset kita seperti apa. Kita bisa nyoba semuanya. Misalnya normalize to interval -1,1. Nah, maka value-nya akan menjadi interval -1 sampai dengan 1. Kita bisa coba lagi dengan normalize to interval 0. Nah, seperti ini. Jadi, intervalnya jadi 0,1. Kita lihat semuanya seperti ini. Atau bisa kita coba standar. Nah, seperti ini hasilnya. Kita bisa pilih yang mana aja yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita akan mencoba preprocess yang terakhir, yaitu randomize. Oke, apakah itu randomize? Jadi randomize ini adalah mengacak data-data kita sesuai yang kita inginkan. Jadi bisa kita pilih melalui 3, yaitu classes, features, dan metadata. Misalnya saya melalui classes. Kita coba lihat. Nah, data yang semula urut ya, tadi ada Pfizer ke bawah, sekarang diacak jadi Pfizer, Moderna, Oxford, dan lain sebagainya. Kita bisa coba lagi dengan kita kecilin dulu. Kita bisa coba lagi melalui meta misalnya, melalui meta. Nah, seperti ini ya. Country yang tadi semula urut dari apa tadi ya? Urut dari Albania ya kalau nggak salah. Nah, diacak lagi menjadi Gibraltar, Oman, ada Argentina di tengah, ada Saudi Arabia. Nah, seperti ini. Kita bisa coba aja merandom mulai dari mana. Nah, ini kita random terus dari featuresnya. Oh, oke. Featuresnya yang di random, dicoba aja maunya yang mana yang mau diacak. Nah, kayak gitu ya. Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.